Di dalam kresek hitam ini ada 3 barang yang udah aku pengen banget dari dulu, dari mungkin sekitar 2017-an. Ya, isinya ini ada iPad dan aksesoris-aksesorisnya yaitu keyboard dan Apple Pencil. Jadi langsung buka aja. Ini juga sekaligus videonya buat video unboxing, maksudnya untuk lihat isinya apakah sesuai apa enggak, biar nanti apa-apa bisa klaim ke toko online karena aku pesannya online pakai Gojek. Oke, ini paketnya dan ya udah sesuai, tinggal di unboxing aja. Kayaknya ini perlu dibuka. Coba apa? Nah, gini. Ya ini paketnya udah sesuai, tinggal dibuka aja. Dan unboxing udah masih pada disegel ya. Masih pada disegel. Oke nih. Nih. Masih pada disegel. Oke, saatnya unboxing sebenarnya. So this is it. Oops, jatuh. Segitu aja untuk video unboxingnya. Sekarang saatnya untuk cerita-cerita. Tapi aku mau setting dulu iPad-nya biar bisa dipakai. Oke, ini udah selesai setting iPad-nya. Sebenarnya belum sih. Tadi aku coba buat login pakai Apple ID aku karena beberapa tahun 2022 itu aku pernah pakai iPhone XR. Cuman udah aku nggak pakai lagi dan karena udah lama banget 2022 nggak aku pakai, aku lupa passwordnya dan ternyata butuh sehari buat mulihin passwordnya.
Jadi udah nggak apa-apa, di sini aku mau cerita-cerita aja dulu soal kenapa akhirnya aku beli iPad Air 6 ini dan aksesoris-aksesoris lainnya. Mungkin aku sambil nyoba masangin casing dari ini ya, Logitech ini. Damn. Keren. Oke, selanjutnya aku mau nyoba buat pairing Apple Pencil Pro ini ke iPadku. Karena setahu aku sih seamless, cuman seamless apa sih? Damn. Kamu boleh panggil aku Kapungan karena memang ini baru pertama kali aku pakai iPad Air dan pairing Apple Pencilnya. Untuk sementara biarin gini aja, nanti aku mau beli casingnya juga karena lihat dari beberapa review di YouTube, kalau nggak pakai casing si Apple Pencilnya ini bakal berbekas di iPad-nya nanti. Jadi mungkin nanti aku mau nyari casingnya. Sekarang saatnya pairing keyboard dari Logitech ini ya. Apakah langsung bisa dipakai? Oh, harus install aplikasi dulu ternyata. Ya oke, karena tetap harus login Apple ID dan karena masih nunggu passwordnya bisa dipulihin, jadi nggak bisa. Yaudah, saatnya cerita-cerita tentang kenapa sih aku akhirnya beli iPad Air 6 ini. Jadi ya ini aku beli itu iPad Air 6, 128 GB warna abu. Tadinya aku hampir mau beli iPad Air 5. Kenapa? Karena sebenarnya aku cuma pengen nyoba chip M1 untuk sekarang ya. Chip M1 untuk editing video-video. Itu sebetulnya salah satu atau alasan utamanya. Cuman tadi aku sempat mention di awal banget bahwa aku itu udah lama pengen punya iPad dari sekitar tahun 2017. Kenapa di tahun itu aku pengen punya iPad? Karena di tahun itu waktu aku SMK, aku itu lagi seneng-senengnya bikin lettering. Nanti aku coba masukin beberapa gambar yang pernah aku buat dulu. Dan pas bikin lettering itu tuh banyak banget kayak mentor-mentor, orang-orang yang aku lihat bikin lettering pakai iPad dan kayaknya seru. Kayaknya keren aja gitu liatnya. Jadi dari saat itu aku kepikiran pengen punya iPad. Cuman ya belum ada uangnya waktu itu. Jadi ya udah, ingin cuma ingin. Fast forward sekarang aku udah punya uangnya, aku udah ada uangnya, jadi kayak apa ya? Nggak inner child juga karena nggak ingin sejak kecil, tapi ya memuaskan keinginan aku lah sekarang karena memang udah ada juga uangnya. Terus kenapa jadi ngambilnya iPad Air 6 bukan iPad Air 5? Karena setelah aku cek di online shop, selisihnya itu hanya 1 juta. Sedangkan upgrade-nya itu ada di chipset dan storage. Kalau iPad Air 5 itu dengan harga 8,5 juta, aku dapat 60 GB storage dan chip M1. Sedangkan nambah 1 juta aja, aku dapat chipset yang lebih baru, notabene M2, walaupun sekarang udah ada M4, ditambah storage-nya naik double. Walaupun efek sampingnya adalah aku nggak bisa pakai iPad, kenapa aku bilang iPad dulu? Aku nggak bisa pakai Apple Pencil generasi 2 yang notabene lebih murah dibandingkan Apple Pencil Pro ini. Ini 2 juta, kalau yang generasi 2 itu kalau nggak salah, aku ingat di 1,6, 1,7. Jadi memang jadi nambah juga sih si Apple Pencilnya. Terus aku juga ambil Logitech keyboard ini yang combo touch. Kenapa? Karena kalau beli Magic Keyboard dari Apple itu harganya 2 kali lipat, di 4 juta lebih, dan menurut aku kemahalan. Lihat-lihat di review juga Logitech ini cukup mumpuni untuk sebagai alternatif dari keyboard untuk iPad gitu. Beli beneran banget aku ngomong. Tapi ya itu kurang lebih. Terus kedepannya paling ya si iPad ini, kalau memang aku tertarik untuk nyoba-nyoba lettering lagi, nggak tahu, kita lihat ke depan aja. Paling ya aku pakai buat nyatat-nyatat, buat bikin script, buat aku juga lagi bikin habit daily homework dari ini bukunya bukunya Methodix yang storyworthy. Jadi satu hari aku nyeritain pengalaman seharian aku dalam satu kalimat. Jadi bisa aku pakai buat itu. Terus juga tentu buat nyoba-nyoba di ngedit, karena itu salah satu tujuan utamanya. Ya itu sih sebenarnya yang paling ngerakin aku buat beli iPad ini adalah karena aku pengen nyoba chip M-nya.
Tadinya sih pengen nyoba M1 aja, cuman karena selisihnya 1 juta, ya udah sekalian ngambil M2. M2 itu kan kalau aku cari di YouTube, di channel-channel orang lain ya chip yang setara dengan iPad Pro. Ya M2. Nggak tahu juga sih performanya gimana, karena akunnya belum bisa login, jadi belum bisa cerita banyak. Terus mungkin ada pertanyaan kenapa gak ngambil iPad mini 7? Karena bentar lagi juga sebenarnya udah bisa ya order di websitenya. Cuman belum masuk ke Indonesia. Kenapa nggak ngambil iPad mini? Karena waktu itu di satu hari lagi ketemu sama temen, jadi temen aku bawa iPad di cafe kerja dia. Aku nanya dia pakai iPad seri apa dan dia jawab seri Air. Dan aku lihat ukurannya itu, aku ngerasa ketika aku lihat iPad Air ini, aku nyoba megang beberapa waktu, aku ngerasa ini ukuran yang paling pas untuk ukuran tablet menurut aku. Karena dibandingin iPad Pro itu kan selisihnya ada sekitar 2 inch. Menurut aku pegangan dari iPad Air ini udah pas banget untuk ukuran tablet. Karena ya aku ngerasa kalau iPad mini otomatis ukurannya jauh lebih kecil dan kayaknya kurang untuk aku ukuran iPad mini. Itulah alasan kenapa akhirnya aku ngambil iPad Air ini dibandingkan iPad mini atau iPad Pro. Karena memang ukurannya menurut aku paling pas untuk aku pribadi di samping budget ya. Sebetulnya budgetnya bisa diatur-atur kalau memang aku mau yang Pro atau yang mini. Cuman dari ukurannya aku ngerasa paling cocok sama iPad Air. Gitu aja sih paling. Apalagi ya? Ya paling nanti aku coba buat main game juga. Ya itu paling ini, jujur aja aku seneng banget unboxingnya, aku seneng banget akhirnya aku punya iPad. Karena ya itu, udah dari 2017. Kenapa baru sekarang? Ya karena baru ada uangnya. Lebih ke aku nahan-nahan untuk nyampe milestone tertentu. Aku ngeset milestone buat aku pribadi ketika aku udah punya aset senilai sekian, aku boleh beli iPad. Dan milestone-nya udah kecapai, jadi kenapa enggak? Jadi sebagai reward juga sekalian. Ya itu aja untuk video kali ini. Aku nggak tahu sih apa ada manfaatnya buat kalian. Cuman bisa dibilang video ini adalah video perayaan untuk aku yang akhirnya mencapai tujuan pribadi aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gitu ya.